Para hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Sulamut Taufik, kita masih berada di pembahasan tentang beberapa transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang keharaman menjual barang yang tidak bermanfaat, karena hal ini termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta ketika kita membeli barang yang tidak ada gunanya. Contohnya kata ulama seperti membeli 2 butir gandum, 2 butir beras, 2 butir pasir. Ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat, maka tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dibeli beras, gandum dengan kadar yang sangat sedikit. Begitu juga contohnya seperti kalajengking, semut, lalat, ulat. Ini dalam pandangan syariat pada mazhab Imam Syafi'i dilarang untuk diperjualbelikan, sebagaimana rincian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan juga salah satu perkara yang kita bahas kemarin yang tidak diperbolehkan di dalam syariat untuk diperjualbelikan adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan kepada si pembeli ataupun si pembeli tidak mampu untuk mengambilnya. Maka tidak sah para hadirin kalau seandainya kita kepengen menjual barang yang tidak bisa kita serahkan kepada si pembeli. Kita punya burung tapi burungnya udah lari, udah terbang. Kita punya ikan tapi ikannya udah lepas ke lautan misalnya. Maka itu tidak bisa untuk kita jual. Dan juga termasuk transaksi yang diharamkan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sulamut Taufik adalah bay'un bila sighah, jual beli tanpa ijab qabul. Maka hukum asal dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya jual beli itu harus dilalui dengan ijab dan qabul. Karena yang namanya jual beli ini kan kata ulama adalah akdun, akad. Dan akad itu para hadirin tidak bisa sempurna kecuali kalau ada ijab kabulnya. Pernikahan kan kita biasanya bilang akad nikah, betul? Maka kalau udah akad, yang namanya akad harus ada ijab kabulnya. Kalau tidak ada ijab kabulnya maka itu tidak dikatakan sebagai akad. Transaksi jual belinya adalah akad, maka harus ada ijab dan qabulnya. Maka dari itu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah kalau seandainya ada orang yang melakukan transaksi jual beli kemudian tidak ada ijab qabulnya. Itu yang pertama. Alasannya karena jual beli itu adalah akad transaksi. Yang namanya akad harus ada ijab dan qabulnya. Yang kedua alasannya karena transaksi jual beli ini bisa sah jika dilakukan dengan saling ridha antara penjual dengan pembeli. Penjual ridha barangnya untuk dijual, pembeli pun ridha untuk membeli barang yang dijual dan memberikan harganya para hadirin. Dan ini kata ulama tidak bisa diketahui dengan pasti kecuali kalau seandainya telah dilakukan yang namanya ijab dan qabul. Kita tahu bahwasanya orang itu betul-betul ridha barangnya dijual. Kita tahu orang ini betul-betul ridha membeli suatu barang kecuali kalau ada ijab qabulnya. Kalau tidak ada berarti belum pasti dia ridha. Kalau cuma dia ngasih uang habis itu dia ngambil barang, para hadirin tidak ada bilang saya jual saya beli, maka belum ada kepastian
dalam keridhaan hal tersebut. Makanya disebutkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, fala yan'aqidu bai'ul mu'ata 'ala al-masyhur fi madhhabil Imam Syafi'i. Maka tidak sah jual beli mu'ata. Dalam istilah ilmu fiqih ada yang namanya jual beli mu'ata. Apa itu jual beli mu'ata, Ustaz? Jual beli tanpa ijab qabul. Jadi kalau ada orang jual beli tanpa ijab qabul, itu namanya jual beli mu'ata. Apapun yang dibeli, kalau anda ada ijab qabulnya, namanya jual beli mu'ata dalam istilah ilmu fikihnya. Nah, ini tidak sah. Tidak sah menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang populer dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi beliau memberikan toleransi. Beliau memberikan kelonggaran hukum dalam permasalahan jual beli tanpa ijab qabul, tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, waqtara al-Imam Nawawi sihhata bai'il mu'ata. Imam Nawawi memilih sahnya akad jual beli mu'ata, akad jual beli yang tidak ada ijab qabulnya, wa huwa madhabul Malikiyah. Dan ini katanya merupakan madhabnya Imam Maliki. Jadi kalau madhab Imam Maliki tidak apa-apa jual beli tanpa ijab qabul. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i harus yang namanya jual beli adanya ijab dan qabul. Tetapi pendapatnya Imam Malik itu lebih dipilih oleh Imam Nawawi. Kata dia tidak apa-apa, kita boleh mentaklid madhabnya Imam Malik, boleh kita mengikutnya pendapat beliau. Tetapi fima ya'udduhun nasu biha bai'an, pada perkara yang telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, perkara itu dijual belikan dengan tanpa ijab dan qabul. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat kebiasaan masyarakat. Kalau memang masyarakatnya itu melakukan transaksi jual beli pada barang ini tanpa ijab dan qabul, maka itu boleh. Tapi kalau dalam kebiasaan masyarakat barang ini tidak dilakukan transaksi jual beli kecuali dengan ijab dan qabul, maka di situ harus ada ijab dan qabulnya. Intinya kata Imam Nawawi, jual beli tanpa ijab dan qabul itu melihat kepada kebiasaan masyarakat. Mana barang yang dijual beli tanpa ijab qabul, itu boleh kita jual belinya tanpa ijab qabul. Mana barang yang jual belinya harus pakai ijab qabul dalam kebiasaan masyarakat kita, maka harus menggunakan ijab dan qabul ketika mentransaksinya, ya kan? Kayak kita sekarang di Indonesia, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau beli kue atau kita mau beli makanan-makanan di toko-toko tertentu, kita tidak perlu pakai bilang saya jual, saya beli. Tidak ada akadnya para hadirin. Beda halnya kalau seandainya kita mau beli tanah atau kita mau beli rumah, biasanya di situ ada akad jual belinya para hadirin. Bahkan akad jual belinya itu dibikin surat bahwasanya si fulan telah menjual tanahnya kepada si fulan ini. Ada akadnya para hadirin, diatur oleh pemerintah. Maka kalau seandainya ada orang mau jual beli tanah tapi tidak ada ijab qabulnya, oh ini tidak sah. Kenapa? Karena umumnya masyarakat di Indonesia ketika menjual beli tanah itu ada akadnya, ada ijab qabulnya. Kalau dilakukan dengan tanpa ijab qabul, berarti ini tidak sah. Tapi kalau kita mau beli jajanan-jajanan, mau beli kue-kuehan, mau beli makanan-makanan ringan, tidak pakai ijab qabul, oh itu sah. Kata Imam Nawawi ini para hadirin, kenapa? Karena udah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli pada barang tersebut tanpa ijab qabul. Nah,
Akan tetapi tetap dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat muktamadnya tak boleh menjual barang dengan tanpa ijab kabul. Tadi itu yang saya katakan boleh pada perkara yang udah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan transaksi tersebut tanpa ijab kabul, itu pendapatnya pribadi Imam Nawawi yang lebih condong kepada mazhabnya Imam Maliki. Boleh tak kita mengambil itu, Ustaz? Boleh. Tapi kalau kita mau lebih hati-hati lagi para hadirin, tidak apa-apa. Kita beli barang, saya beli ya. Kita kabarkan saya beli barang ini, bilang sama orang yang menjual. Dia bilang saya jual. Udah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya transaksi kita itu dianggap sah menurut mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian termasuk transaksi yang diharamkan adalah bai'u ma la yadkhulu tahtal milki kal hurri wal ardil mawad. Menjual barang yang tidak berada dalam kepemilikan pribadi, seperti menjual orang yang merdeka ataupun tanah yang mati. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Apa perbedaan dengan bai'ul fuduli yang dulu pernah dibahas, Ustaz? Kan dulu kan kita pernah bilang kalau ada barang dijual tapi bukan punya kita, punya kawan kita, punya tetangga kita, punya orang lain, barangnya ini dijual, maka tidak boleh kita menjualkannya kalau kita tidak mendapatkan izin. Betul para hadirin? Ini yang disebut dengan bai'ul fuduli. Ini juga tidak boleh. Sekarang pembahasan kita adalah kita dilarang untuk menjual barang yang bukan milik kita. HP orang lain mau kita jual misalnya, itu bukan punya kita, ini tidak sah para hadirin. Atau ada tanah bukan milik siapa-siapa. Mungkin kalau kita datang ke daerah pedalaman, ada tanah di dalam hutan para hadirin, itu bukan punya negara misalnya, bukan punya siapa-siapa, maka kalau kita mau langsung menjualnya maka tidak boleh. Ini disebut dengan ardul mawad kalau dalam bahasa Arabnya, istilah fikihnya, artinya adalah tanah mati. Maka perlu bagi kita untuk menghidupkannya dulu. Kita kasih pagar misalnya para hadirin, lalu kita tebang mungkin pohon-pohon yang ada di situ, atau memang kita kasih pagar atau kita bersihkan, barulah nanti tanah itu bisa menjadi milik kita kalau kita telah menghidupkannya. Setelah itu kita jual, tidak masalah. Tapi kalau seandainya kita tiba-tiba datang ke hutan, nemu tanah yang bukan punya orang misalnya, lalu mau kita jual, maka ini tidak boleh, karena itu masih belum menjadi milik siapapun. Intinya para hadirin, tidak boleh kita menjual barang yang bukan milik kita. Ini lebih umum daripada pembahasan yang kemarin. Kalau pembahasan yang kemarin itu barang memang dijual, tapi yang punya bukan kita, dan dia tidak memberikan wakil kepada kita, tidak memberikan izin kepada kita untuk menjualnya. Di sini kita tak boleh menjual. Yang ini lebih umum para hadirin. Pokoknya sesuatu yang bukan milik kita jangan kita jual. Nah, dalilnya sama sebagaimana dalil yang kemarin itu di bai'ul fuduli, la bai'a lahu fi ma la yamlik. Tidak boleh kita menjual barang yang tidak dimiliki. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk transaksi yang diharamkan adalah bai'ul majhul. Menjual sesuatu yang tidak jelas. Ini hampir sama dengan menjual sesuatu yang tidak dilihat. Tapi ini lebih parah lagi para hadirin. Kemarin kan kita sempat membahas tuh, tidak boleh menjual barang yang tidak dilihat oleh si pembeli. Saya ada barang nih misalnya, HP.
ciri-cirinya seperti ini, keterangannya seperti ini, tapi HP-nya hendak diperlihatkan kepada calon pembeli para hadirin, maka ini kata ulama tidak boleh. Kenapa? Karena masih belum dilihat, walaupun dijelaskan ciri-cirinya. Ini menurut pendapat yang muktamad. Sekarang tak boleh kita menjual barang yang tidak jelas. Ini barangnya tidak dijelaskan keterangannya, apalagi dilihat para hadirin. Pokoknya kata dia, di kocek saya ini ada barang. Kalau kau bayar aku 100.000, barang ini akan aku berikan kepada engkau. Kau beli barang yang ada di kocek saya ini 100.000. Hendak dikasih lihat, hendak dijelaskan juga barangnya itu apa. Maka ini juga tidak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada orang bikin konten kayak gitu para hadirin. Jadi dia nyimpan barang di dalam kotak. Kata dia, kau mau beli enggak ini dengan harga 5.000? Itu enggak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang akadnya jual beli, walaupun dijual dengan harga yang murah, walaupun dia mungkin di dalamnya udah pasti lebih mahal harganya daripada uang yang dia berikan. Barang yang disimpan di dalam kotak itu katakanlah harganya 100.000, tapi untuk konten ini dia bilang, mau enggak kau beli ini barang yang ada di dalam kotak dengan harga 5.000 rupiah. Itu tidak boleh kalau akadnya jual beli para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tidak boleh Ustaz? Karena itu adalah barang yang tidak ada kejelasannya, barang yang tidak ada kepastiannya. Ini termasuk daripada bai'ul gharar. Kata sahabat Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang akad jual beli yang tidak ada kepastiannya, tidak ada kejelasannya. Para hadirin, ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk transaksi yang diharamkan adalah bai'un najasi kal kalbi. Haram menjual benda najis seperti anjing ataupun kotoran-kotoran hewan yang biasanya diolah menjadi pupuk. Itu tidak boleh diperjualbelikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya haram bagi umatnya itu untuk mengambil harganya anjing. Di sini sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harga hasil jual beli anjing, tak boleh. Kenapa? Karena itu adalah benda yang najis. Benda najis apapun bentuknya para hadirin, baik itu bentuknya hewan kayak anjing dan babi, atau bentuknya adalah benda seperti kotoran-kotoran hewan, atau bentuknya makanan dan minuman seperti khamar, itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tentang larangan menjual anjing nih para hadirin disebutkan di dalam kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Beliau mengatakan, zakarna anna madhhabana la yajuzu bai'ul kalbi. Kita sudah sampaikan, kata beliau, madhabnya kita Imam Syafi'i tidak boleh menjual anjing, sawa'un kana mu'allaman aw ghairahu, baik anjingnya itu adalah anjing yang terlatih ataupun tidak. Karena nanti para hadirin, ada hukum menjual beli anjing dan ada hukum memelihara anjing. Ini beda. Sekarang jual beli anjing tidak boleh secara mutlak karena itu benda najis, baik anjingnya itu terlatih ataupun tidak, baik anjingnya itu kecil ataupun besar. Dan juga katanya tidak perlu mengganti rugi ketika ada orang yang membunuh anjing.
Dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya ada orang membunuh anjing. Masalah dosa tak berdosa beda para hadirin. Karena nanti anjing ini ada anjing yang dihormati oleh syariat, ada anjing yang tidak dihormati oleh syariat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Tapi hukum asalnya nih, jual beli anjing tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang membunuh anjing, maka tidak perlu mengganti rugi secara mutlak. Seperti apapun anjingnya. Nah, tapi apakah berdosa enggak Ustaz? Orang yang membunuh anjing berdosa enggak para hadirin? Tergantung. Dilihat dari anjingnya. Kalau itu anjingnya adalah anjing yang ganas, anjing yang suka gigit orang yang lewat atau suka mengganggu orang yang lewat para hadirin, maka tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak perlu diganti rugi. Tapi kalau seandainya anjingnya itu adalah anjing yang tidak mengganggu, anjing yang tidak menyakiti orang yang lewat di sampingnya, atau anjing itu adalah anjing yang terlatih yang biasanya digunakan untuk melacak tempat-tempat orang yang melakukan kriminal, maka itu haram untuk dibunuh para hadirin. Haram untuk dibunuh. Nah, wa bihadza qala jamaahirul ulama, dan dengan ini pendapatnya para ulama, jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Anjing tidak sah diperjualbelikan dan tidak perlu mengganti rugi ketika ada orang yang membunuhnya. Beda hukumnya antara haram dan tidak haramnya, berdosa atau tidak berdosanya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Begitu juga merawat anjing para hadirin, memelihara anjing, gimana hukumnya Ustaz? Hukum asalnya para hadirin, ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merawat anjing, bukan anjing yang dipelihara untuk melacak ataupun untuk memburu, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 1 qirot, pahala ibadahnya. Orang yang memelihara anjing, setiap hari pahalanya akan berkurang 1 qirot. 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Kalau anjing yang dipelihara bukan untuk melacak kejahatan yang orang lakukan ataupun untuk berburu, tapi kalau dia memelihara anjing untuk berburu para hadirin, maka tidak apa-apa, hukumnya boleh. Memelihara anjing untuk melacak tempat ataupun lokasi kriminal, itu tidak apa-apa, hukumnya boleh, tidak mengurangi kepada pahalanya, tapi tetap ada efek negatifnya. Apa efek negatifnya Ustaz? Tempat yang di dalamnya ada anjing, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat tidak akan masuk ke tempat yang di dalamnya ada anjing. Kenapa Ustaz? Karena anjing itu kan najis. Najis itu kotor para hadirin. Sedangkan malaikat itu suci. Maka tidak bisa suci dengan najis itu digabungkan. Tapi ini bukan berarti bahwasanya anjing itu tak bagus, enggak. Ini telah menjadi hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala atur. Jangan pula gara-gara ini kita mau mencela anjing, enggak para hadirin. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur hukumnya. Bahkan terkadang ada anjing yang mungkin lebih baik daripada kita. Anjingnya Ashabul Kahfi udah ada jaminan masuk ke dalam surga, tapi kita belum ada jaminan bahwasanya kita masuk ke dalam surga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjual benda najis ini hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Lalu apa solusinya Ustaz? Kalau seandainya kita butuh kepada benda najis, kita kepengen membeli kotoran sapi untuk dijadikan pupuk misalnya, itu benda najis, gimana solusinya Ustaz? Maka kata ulama, solusinya adalah dengan raf'ul yad. Raf'ul yad itu artinya mengangkat tangan para hadirin. Artinya secara bahasa, raf'ul yad dia mengangkat tangan. Maknanya apa Ustaz? Maknanya melepas hak
kepemilikan atas suatu benda. Ini namanya raf'ul yad. Jadi dia bilang, aku menjadikan benda ini keluar dari kepemilikan aku. Berarti dia udah bukan punya aku lagi. Silahkan siapapun mau ngambilnya, tafadhal. Bukan diperjualbelikan, tapi dia melepas hak kepemilikannya dari barang itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Yaqutun Nafis di catatan kakinya, fala yasihu bai'u najasil ain, maka tidak sah menjual benda yang najis. Benda yang najis para hadirin, bukan benda yang terkena najis. Kalau seandainya kita ada baju kena najis, ini namanya kan mutanajis. Dia bukan najis. Walaupun belum kita sucikan, boleh kita jual. Loh kan najis Ustaz, ada darahnya. Kita tidak menjual darahnya, kita menjual bajunya. Ini bajunya bisa disucikan. Perlu kita bersihkan dulu atau boleh langsung dijual Ustaz? Boleh langsung dijual. Karena itu benda mutanajis, bukan benda najis. Yang tak boleh adalah menjual benda najis, zatnya yang najis. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amkana tathiruhu bil istihalah. Pokoknya benda yang najis tidak boleh dijual walaupun bisa menjadi suci dengan perubahan. Karena terkadang kan ada benda najis yang bisa menjadi suci. Seperti khamar apabila menjadi cuka. Khamar kalau menjadi cuka maka dia menjadi suci. Boleh tidak sekarang kita menjual khamar? Dia kan bisa menjadi suci Ustaz. Kalau dia nanti menjadi cuka, orang ini mau beli bukan untuk diminum Ustaz, tapi untuk dijadikan cuka, bukan untuk diminum ketika dalam keadaan khamar, tapi mau disimpan nanti bakal menjadi cuka. Kalau masih jadi khamar tak boleh dijual. Kalau udah cuka baru. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walal mutanajjisul lati la yumkinu tathiruhu bil ghasli. Dan juga benda yang mutanajis tidak boleh dijual belikan kalau tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh. Kayak air nih para hadirin. Air ini kalau dia terkena najis, maka kita katakan ini kan mutanajis, air yang terkena najis. Ini tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh. Beda dengan kain. Kalau baju kena najis bisa disucikan dengan cara dibasuh. Kalau air tak bisa. Disucikannya dengan cara apa nih Ustaz? Dengan cara kita menambahnya sampai kadar 2 kullah baru menjadi suci. Kalau air kena najis, ini tidak boleh kita jual. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita jual. Kenapa? Karena air yang terkena najis tidak bisa disucikan dengan dibasuh. Dia bisa menjadi suci kalau kita tambah airnya sehingga sampai kepada kadar 2 kullah. Nah, kemudian kata beliau, wa yajuzu raf'ul yad anil ikhtisas. Boleh kita melakukan raf'ul yad, melepaskan hak kepemilikan. Kasarjin bid darahim, seperti kotoran pupuk yang najis dilepas haknya lalu diambil dengan imbalan uang. Jadi akadnya bukan jual beli para hadirin, tapi akadnya adalah meminta agar supaya dia melepaskan hak kepemilikannya. Kita bilang, kau lepaskan haknya kau kepada barang ini, aku bayar 10.000 misalnya. Kamu kan punya punya apa? Punya pupuk banyak, kotoran sapi misalnya. Saya mau engkau melepaskan hak kepemilikanmu dari kotoran sapi itu, aku bayar 100.000 atau aku bayar 10.000. Dia bilang, aku lepaskan kepemilikanku dari barang ini. Maka sekarang barang itu bukan punya dia, kita bayar dia uangnya, kita ambil. Bukan akad jual beli para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu agamanya, dan juga semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang membawa keselamatan untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari para jemaah, dipersilakan. Hah? Iya. Kita lihat bayar, belakang dulu, di atasnya kayak bagus, yang di bawahnya jelek. Yang kedua tentang naik sapi dan dosa. Naik sapi kan hukumnya kan keras. Apa? Nggak boleh jual belikan kan naik sapi. Tapi kalau dibakar, itu kan dibuang, bukan naik sapi lagi. Apa itu? Masuk itu kan bisa dibeli, bisa dijual. Jadi aku ambil kayu banyak jadi aku senang. Jadi yang pertama itu jual beli yang ada aibnya ya. Itu jual beli yang ada aibnya. Dia beli barang ada di karung, di atasnya bagus, cuman di bawahnya barangnya udah rusak. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ke pasar, lihat ada orang jual buah-buahan. Di atasnya bagus, buah-buahan yang bagus, di bawahnya buah-buahan yang busuk, ditutup dengan buah-buahan yang bagus di atasnya. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Rasulullah, "Ma hada? Apa ini? Kenapa kok di atasnya bagus, di dalamnya jelek?" Lalu kata dia, "Ya Rasulullah, dia terkena air hujan, makanya dia jadi busuk." Lalu kata Nabi Muhammad, "Kenapa kok engkau tidak simpan di atas? Atau engkau pisahkan antara yang bagus dengan yang jelek?" Lalu kata Nabi Muhammad, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka tidak termasuk daripada golongan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dia menjual barang yang ada aibnya dan tidak dia jelaskan. Maka itu tidak boleh, haram sebenarnya para hadirin. Haram bagi penjual untuk menjual barang yang ada aibnya kemudian tidak dia jelaskan. Seharusnya dia jelaskan dulu, oh ini ada aibnya seperti ini, seperti itu. Kalau engkau mau dengan aib yang seperti ini silahkan. Kalau engkau tak mau, tidak apa-apa. Seharusnya dia seperti itu. Tapi kalau seandainya dia tidak memberitahukan aibnya, ini hukumnya haram. Dan pembeli yang tidak tahu akan aibnya itu, setelah tahu ada aibnya, maka dia memiliki hak khiyar, hak untuk memilih. Boleh bagi dia untuk mengembalikannya. Oh ini ada aibnya tadi, tidak engkau tampakkan, tidak engkau kasih tahu kepada aku, maka sekarang aku mau membatalkan jual beli saya, balikkan uang saya, ini barangnya kau ambil. Itu punya hak, tak boleh nolak para hadirin si penjual. Kalau si penjual yakin bahwasanya aib itu memang ada pada dirinya, bukan aibnya itu ada setelah dibeli, itu beda para hadirin. Maka yang pertama, hukum penjualannya haram dan si pembeli boleh untuk membatalkan akadnya dan mengembalikan barangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kotoran sapi yang kita tahu itu hukumnya najis, kemudian dibakar jadi abu. Apakah itu yang pertama menghilangkan kepada statusnya yang najis atau enggak? Ketika dibakar, apakah itu menjadi suci? Jangankan bendanya, asapnya itu para hadirin. Asapnya itu kata ulama hukumnya adalah najis. Nanti akan saya pastikan ya. Cuman seingat saya, kalau kita itu membakar kotoran sapi, kan ada asapnya. Itu asapnya najis. Kalau kena ke pakaian, apalagi pakaian yang basah, itu bisa menyebabkan pakaian itu menjadi najis. Apalagi bendanya itu walaupun dia telah berubah misalnya menjadi abu atau apa para hadirin, tetap itu hukumnya adalah najis. Benda najis yang menjadi suci karena perubahan, itu yang pertama adalah khamar apabila menjadi cuka, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Safina. Khamar apabila menjadi cuka. Kemudian bangkai kulit apabila disamak.
menjadi suci. Yang ketiga, wa masara hayawanan, ada bangkai tikus misalnya, kemudian timbul ulat dari badannya tikus, maka ulatnya itu suci. Ulatnya suci para hadirin, tidak najis. Mungkin dia karena bersentuhan dengan bangkai dia mutan najis. Kalau kita siram, kita basuh, ulatnya suci para hadirin. Kita bawa sholat misalnya, sah sholat kita karena suci ulat. Karena hewan yang najis kan cuma anjing dan babi. Selain itu semuanya suci hewan. Kalau dalam keadaan hidup, nah, kalau mati nanti baru dilihat apakah jadi bangkai atau tidak. Nah, hanya ini juga kata ulama, tambahan kata ulama, benda najis yang menjadi suci itu darah ketika menjadi susu. Ibu yang menyusui itu susunya itu berasal dari apa? Dari darah, berubah menjadi susu. Ini suci. Atau darahnya hewan apa namanya tuh? Hewan kanguru itu yang jadi minyak misik. Minyak misik itu kan dari darah hewan kanguru kalau tidak salah, atau hewan apa, maka itu hukumnya menjadi suci ketika berubah menjadi parfum. Tapi kalau seandainya kotoran hewan dibakar, apakah itu menjadi suci? Tidak ada keterangan dari ulama. Dan saya rasa itu hukumnya tetap najis karena asapnya saja najis. Cuma nanti apakah asapnya itu betul-betul najis, saya akan pastikan tentang hukumnya ini. Cuma seingat saya itu asapnya dari kotoran hewan yang dibakar itu hukumnya najis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala yufaqqihna fid din wa yu'allimna ta'wil wa yadina ila sawa'is sabil ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa syekhuna al-habib Umar bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.